Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purwanti dengan NPM 0441191178 dari kelas Humas 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Yang pertama, era digital. Era digital merupakan perkembangan zaman ke arah yang lebih canggih, di mana kecanggihan teknologi dan informasi menjadi bagian yang paling penting. Pada era digital ini, manusia atau masyarakat secara umum telah mempunyai gaya hidup baru yang tidak lepas dari perangkat elektronik sepenuhnya. Peran penting teknologi sudah membawa peradaban manusia ke era digital. Pada beberapa perubahan, era digital sudah membawa dampak dan perubahan positif yang dapat dilakukan dengan baik. Namun, pada saat yang sama, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Dampak positif era digital. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, yang keempat, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Dampak negatif era digital. Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) karena akses data yang mudah. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan. Yang terakhir, yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Berikutnya ada humas pemasaran. Humas pemasaran adalah bagaimana humas merencanakan dan menjalankan program komunikasinya untuk mendukung unit pemasaran. Humas pemasaran bertugas untuk memberikan informasi dan edukasi kepada target pasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi produk atau jasa dari perusahaan. Humas pemasaran juga memiliki program untuk mengubah citra produk lama dari perusahaan yang sudah tidak laku atau mengalami kemerosotan. Tujuan humas pemasaran. Yang pertama, mengembangkan citra positif dari perusahaan di hadapan publik eksternal. Yang kedua, mendorong terciptanya saling pengertian antara publik dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan fungsi pemasaran dengan humas. Yang keempat, pembangunan brand awareness dan brand knowledge menjadi lebih efektif. Selanjutnya, tantangan dan peluang humas pemasaran. Tantangan humas pemasaran di era digital, tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak seperti memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, dalam bentuk komunikasi politik sebagai peningkatan citra para politisi seperti kampanye berbasis internet, website-website, email, dan podcast. Selanjutnya ada peluang humas pemasaran di era digital. Yang pertama, menjadi integrated marketing communication yang didukung oleh internet, memperkecil error dan miscommunication yang dapat membingungkan pelanggan. Yang kedua, menyampaikan pesan utama yang relevan dan konsisten, serta mengidentifikasi apa saja tentang perusahaan yang ingin didengar oleh pelanggan. Selanjutnya, menjadikan praktisi PR untuk memfokuskan diri pada strategi komunikasi dan memberi saran pada hal-hal yang signifikan. Yang keempat, mempublikasikan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cepat, tepat, akurat, dan teknologi informasi 4.0.
Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.